Jangan salahkan yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa, membuat konten positif lebih berfaedah, menekan mundur konten anfaedah tadi. Jangan salahkan kondisi Indonesia, negara, agama dalam 5, 10, 15 tahun ke depan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang duduk di kursi-kursi pengambil kebijakan ternyata tidak sesuai visi dan tujuan hidupnya dengan teman-teman. Kalau dari sekarang, anak mudanya, khususnya yang hadir di ruangan ini, tak melakukan persiapan apa-apa untuk sampai pada titik itu. Maka mari kita melakukan persiapan. Miracle, jelas. Semua yang ada di dalam Islam adalah miracle. Pertanyaannya sejauh apa kita mau menarik value-nya, kita terapkan. Jangan terjebak lagi dengan eksklusivitas teman-teman. Jangan mau jadi anak muda eksklusif. Hanya berpikir tentang diri sendiri, saya 5 tahun lagi seperti apa, saya lulus kuliah nanti bagaimana, bekerja di mana, nanti saya sukses atau tidak, gaji saya berapa, saya. Sudah tidak zaman lagi teman-teman. Ganti dengan kata kita. Toh Allah juga bilang di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mulainya dari diri sendiri, akhirnya adalah kaum, komunal, banyak orang, banyak pihak yang terlibat. Kalau mulainya dari diri sendiri, hasilnya juga hanya diri sendiri yang merasakan, maka berarti ada formulasi yang salah. Mulainya dari diri sendiri, impactnya adalah untuk orang banyak, itu adalah salah satu value yang diajarkan Islam. Mari kita lihat, selama ini kita bergerak hanya untuk diri sendiri atau menuju ke kebermanfaatan banyak orang. Yang jelas, dunia bukan hanya mencatat orang yang kaya teman-teman. Dunia juga bukan hanya mencatat mereka yang parasnya ganteng, tampan, atau wajahnya cantik. Dunia juga mencatat orang yang bisa memberikan kebermanfaatan paling banyak untuk orang lain, impact. Dan dunia lebih senang mencatat orang seperti ini. Orang tidak akan peduli teman-teman 5 tahun lagi, sukses atau tidak, gaji teman-teman berapa, duduk di kursi apa, akan ada yang peduli. Yang orang lain mau peduli adalah apakah kehadiran kita bisa memberikan impact kepada mereka. Maka melihat masa depan, mari kita breakdown. Apa persiapan kita sekarang? Apa yang kita ingin lihat? Setelah ditargetkan, breakdown dulu, lihat berapa waktu yang kita punya, apa kelebihan, kekurangan, tantangan, dan peluang. Analisa pakai analisis SWOT. Kemudian mulai, cari kontrol sosial, cari komunitas, cari mentor. Yang jelas Raja Wali dan Bebek tak akan mungkin berjalan bersama. Tak akan mungkin, mindsetnya beda, pola pikirnya beda, habitnya beda, karakternya beda. Raja Wali kalau sudah melihat mangsa, dia akan fokus, momentum datang, dia turun ke bawah, tangkap. Kalau nggak dapat, akan meleset tapi sedikit saja. Kalau Bebek, kemana-mana mengekor. Mau dapat bebek, tangkap bebek paling terakhir, sama dengan kita sudah dekat dengan komunitas bebek. Ini adalah dua komunitas yang tak mungkin bersama. Pilih komunitas teman-teman. Yang terakhir, cari mentornya. Seorang sukses pernah berkata, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa bisa melihat lebih banyak, bisa melihat lebih lebar, bisa melihat lebih luas. Kita kurcaci itu teman-teman. Cari raksasanya. Kurcaci yang berdiri di atas pundak raksasa bisa melihat perspektif lebih banyak dan lebih luas dibandingkan raksasa itu sendiri. Banyak orang ngomong generasi milenial, sudah selesai. Generasi milenial itu adalah yang lahir tahun 80 sampai 2000. 2001 ke sini namanya sudah generasi Z, generasi Alpha. Dan tahun ini adalah tahun pertama generasi Z masuk perguruan tinggi. Siap-siap percepatannya akan 4-5 kali lipat lebih cepat. Zaman berganti, waktu juga berlalu, teknologi hadir. Mereka yang bisa beradaptasi akan maju lebih cepat, bergerak lebih cepat. Mereka yang tidak bisa, mereka akan diam di tempat, mereka akan mundur ke belakang. Franklin pernah mengatakan, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, maka mereka akan mati, diam di tempat, mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat ratusan pasang mata yang hadir di sini berbeda dengan teman-teman 5 tahun yang lalu? Apa yang membuat teman-teman hari ini di Palu berbeda dengan teman-teman 5 tahun yang akan datang? Pastikan kita berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, berarti kita termasuk mereka yang diam di tempat, mati. Kita yang termasuk melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasil yang berbeda. Saya ingin tutup sesi pertanyaan ini dengan satu saja. Kalau hanya ada 100 orang anak muda, muslim-muslimah saat ini di kota Palu,
yang menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita masuk dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 orang anak muda muslim-muslimah saat ini di Palu yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita masuk dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang anak muda, entah itu muslim, entah itu muslimah, di kota Palu yang menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita adalah orangnya, karena kitalah agen perubahan itu. Terima kasih.